وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, anugerah yang terlimpah, taufik dan hidayah. Allah mudahkan kita untuk merehatkan hati kita dengan salat. Bagaimana pesan Rasulullah kepada Bilal, "Arihna bis-shalah ya Bilal." Rehatkan hati kita dengan salat wahai Bilal. Karena dunia itu penuh dengan hiruk pikuk yang membuat kita penat, lelah. Maka dengan salat hati kita akan bisa rehat, hati kita akan bisa santai, hati kita akan bisa tentram. Alhamdulillah pula Allah mudahkan kita setelah sholat maghrib ini juga berkumpul, bertemu dalam rangka juga bagaimana di antara faedahnya kita jadikan hati kita itu tumaninah, hati kita itu tenang dan damai. Satu kondisi yang bagi orang-orang yang merasakan kelezatannya, dia akan sangat kehilangan ketika sudah jauh dari majelis-majelis ilmu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia adalah imamul ulama yaumil qiyamah, imamnya para ulama pada hari kiamat. Beliau adalah yang juga disebut Nabi a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling paham tentang halal dan haram. Itu adalah Mu'adz bin Jabal. Menjelang wafat beliau dalam keadaan sakit, beliau itu sempat kedapatan menangis. Ketika beliau ditanya dengan sebab apa menangis, apa jawab beliau? Beliau mengatakan innama abki liduma'il hawajir wa qiyamil laili fi syitta wa muzahamatul ulama birukabi fi hilaqi dzikr. Yang membuatku menangis itu tidak lain kecuali tiga hal. Ya. Apa itu? Saya sudah tidak bisa lagi berpuasa di saat terik matahari panas menyengat. Saya yang kedua tidak bisa lagi menjalankan sholat malam di waktu musim dingin. Dan yang ketiga, saya sudah tidak bisa lagi muzahamatul rukab, muzahamatul ulama, berdesak-desakan di majlis ulama dalam rangka untuk mencari ilmu. Itu suasana yang beliau rindukan pada saat tenaga sudah tidak ada, sakit mendera beliau, yang itu mendekati ajal beliau. Yang dirindukan itu nek orang notulu iki jantenan bosen tenan dunia itu ya. Dan memang begitulah Bapak Ibu, hakikatnya memang dunia itu penat ya, capek urip nang dunia kuwi ngapa? Capek. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabad. Manusia itu dalam keadaan merasakan kabad. Imam Hasan Al-Basri mengatakan fi kabad yakni fi syiddatin wa nasobin. Manusia itu di dunia itu adanya syiddah, mengalami hal-hal yang berat, yang itu ada beban yang ditanggungnya. Wa nasob, capek. Makanya kalau ada istilah hidup lagi capek-capeknya, itu artinya apa? Meneng tak wis capek niku, Pak. Apa meneh masalah tupo-tupo. Wah, itu hidup lagi capek-capeknya, ya. Dan begitulah tabiat manusia, hidup itu mesti lagi sedang menyandang masalah. Ya. Tidak ada satupun manusia yang tidak menyandang masalah. Bahkan tidak ada sekali dengusan napas manusia yang
dalam fase hidupnya itu tidak sedang mengalami suatu masalah. Mesti kabeh wong duwe masalah. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya kita kemudian tidak terlalu napa Pak, sambat ngarworo ya. Pas lagi ono masalah ngono wabeh disambati. Ya. Lagi ra nyekel duit dilo nyanyi lagune Hamdan ATT ya, termiskin di dunia ya. Kaya-kaya mung dheke sing ngadepi masalah. Ya. Padahal wabeh niku ya duwe masalah, Pak. Rasa ado-ado jejere jenengan medhi lagi di masalah. Ya, ora percaya jenengan tang ngerti. Ya. Nyun ngapunten ketinggal kok ini. Ya, sekilas niki wajah-wajah jawab di wajah-wajah bermasalah nggih. Wajah-wajah sing di masalah. Titikane napa, Pak? Kok ngerti lagi di masalah? Napa titikane? Oh isih ambegan nggih. Isih ambegan mesti duwe masalah ya. Nah, hal ini akan menjadikan kita turingan bahwa tiba ayo kancane itu loh. Ya. Sehingga kita juga tidak kemudian merasa sebagai orang yang paling menderita ketika kita mendapatkan suatu masalah. Ya. Pas dia punya masalah sambat karo koncone, ya. Koncone yo gandeng yo apian ngingetkan ya sing sabar Mas, sing sabar padi. Apa jawabnya? Sabar ngomongnya gampang, sampean terang lakoni ya. Ya aku ora nglakoni apa sing mbok rasake ning aku nglakoni liyane ngono lho ya. Bahwa temene panjenengan, tanggane panjenengan, rencane jenengan ora ngalami masalah sing mbok rasakne, bukan berarti dia tidak punya masalah. Dia juga punya masalah ning beda karo masalahmu. Tur ya ora kakean sambat ngono lho. Nah, makanya ini hal-hal yang harus kita pahami. Tidak ada yang tidak punya masalah. Nen ngapunten koncone akeh ngono ya. Wah, aku di masalah. Padha aku yang di masalah ya. Ya wis nangis bareng ngoten nggih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas bagaimana kita menghadapi masalah demi masalah yang itu pasti akan ada ya selama kita itu masih hidup. Kapan berakhirnya masalah? Apa nek mati terus serana masalah? Ya jangan masalah, Pak. Ada pengecualian orang-orang yang sudah tidak lagi menghadapi masalah. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ada yang lebih penting daripada apa namanya? Terselesaikannya satu masalah. Ya. Karena kalau kita kemudian tatkala menghadapi masalah, problem itu kemudian merasa harus sekarang ya kita mendapatkan jalan keluarnya kudu saiki nggih yen ngapunten lah kok kesusu rampung masalah lah ngopo ya apa rumangsamu nek masalah musik iki rampung bar kuwi ora ana masalah kira-kira pripun sik ana masalah ora wis ora kakean napa silahe ya. Jangan khawatir sing antri niku kathah niku masalah-masalah niku ya mula rasa kesusu ya. Maka ada hal yang lebih penting dari sekedar selesainya suatu masalah. Ini bukan berarti kita berarti ngendi-endi masalah bukan ya, tetapi memang ada yang lebih penting dari terselesaikannya suatu masalah. Apa itu? Yakni diberikannya insirahul qalbi ya, diberikannya ada kelapangan dada kita, kelapangan hati kita, legowonya hati kita ya, makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghadapi Musa menghadapi Fir'aun ya, idhab ila fir'auna innahu tagha, hadapilah Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Maka terbayang oleh beliau betapa kejamnya Fir'aun, betapa banyak tentaranya, lebih dari 1 juta dalam satu riwayat ya. Persenjataannya lengkap, algojonya medeni, sangar-sangar ya. Masalah di depannya itu begitu besar, tapi apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam ketika hendak
menghadapi masalah besar itu, apa yang boleh minta kepada Allah? Dengarin apa? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aka sing do apal iki biasane diwaca mubalik nek arep ceramah. Padahal nek niku kula dadi mustami malah rada tersinggung asline. Ya. Apa iki ya aku dianggap Fir'aun apa piye ya. Itu doanya Nabi Musa ketika hendak menghadapi siapa? Fir'aun, ya. Rabbi syrah li sadri, doanya apa? Wahai Rabbi, lapangkanlah dadaku. Baru yang kedua, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Kenapa beliau mendahulukan lapang dada? Karena lapang dada itu lebih penting daripada selesainya masalah. Ya. Kalau masalah, sekali lagi, ketika seseorang mendapati satu masalah selesai, akan ada masalah yang lain lagi. Ya. Tapi ketika seseorang diberi salamatus sadr, apa itu maaf? Insyirahul qalbi, insyirahus sadr, lapang dada. Maka dalam keadaan apapun dia posisinya dadanya lapang. Ya. Makanya ketika Rasulullah menghadapi masalah-masalah, ya, di Mekah, masih di Mekah, ketika turun ayat alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Barangkali ada yang berpikir ayat ini ketika turun, ya, kalau tidak melihat background atau asbabun nuzulnya, dikiranya mungkin tadinya Rasulullah menghadapi masalah berat, masalah besar, lalu masalah tersebut bisa terpecahkan, selesai, maka dadanya lapang legowo. Padahal bukan itu. Surat Al-Insyirah itu termasuk surat Makkiyah. Turun di mana? Di Mekah. Nabi di Mekah urusannya pun rampung dereng. Wah, tambah apa? Puncak-puncaknya di situ. Ya. Tapi Allah ingatkan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah menjadikan hatimu lapang? Karena hati lapang itu lebih dibutuhkan dalam segala kondisi daripada selesainya masalah. Nah, surat Al-Insyirah itu ketika Nabi menghadapi masalah-masalah besar. Beda kalau surat Idza Jaa Nasrullah. Itu adalah surat Madaniyah. Ya. Dan itu adalah penanda bahwa Rasulullah purna tugas. Idza jaa nasrullah wal fath, ketika pertolongan Allah datang, kamu lihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini sinyal, ini kode. Ya. Gaweanmu wis rampung. Mula akeh-akeh ana lekmu tasbih, lekmu istighfar karo nunggu tekaning ajal. Ya. Kata Ibnu Abbas, idza jaa nasrullah itu apa? Hiya alamatu ajali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa surat idza jaa nasrullah turun itu sebagai kode isyarat dekatnya ajal Rasulullah. Gaweane rampung, Pak. Masalah rampung kabeh. Lah niku berarti tandane apa? Ya, gaweane pun rampung, tugasnya pun rampung. Ya. Jadi kalau kita masih ada masalah itu ya memang ya masih ada yang harus kita kerjakan. Ya. Kenapa insyirahul qalbi, lapang dada itu lebih dibutuhkan? Ketika Allah berfirman alam nashrah laka sadrak. Ini surat Al-Insyirah turun juga sebelum surat apa? Ad-Duha. Ya. Baik urutan tartib suarnya, urutan suratnya ataupun tartib nuzulnya, urutan turunnya. Dalam surat Ad-Duha itu Allah mengingatkan Nabi tentang nikmat-nikmat yang sifatnya zahir. Diakhiri dengan ayat wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Nah, di surat Al-Insyirah itu Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat batin. Alam nasrah laka sadrak. Jadi dengan lapang dada itu maka kamu Muhammad tetap bisa berdakwah, ya, dengan kelembutan, orang emosian, ya. Jadi melihat tidak semuanya menerima, itu tidak emosian, tidak kemudian marah, ya.
Tidak kemudian ketika negur itu apalagi pakai mutung dan sebagainya, ya. Kamu bisa tetap berlaku lembut ketika berdakwah, ya. Sehingga bahkan pernah suatu kali ini didapatkan karena insirahul qalb tadi, insirahul sadr, ya. Jadi dadanya lapang. Rasulullah makanya dakwahnya itu masya Allah, ya, sangat mengena. Ada ketika Nabi sedang pengajian bersama para sahabat, tiba-tiba datang orang Badui masuk masjid. Begitu masuk masjid dia tidak ikut pengajian, tidak pula tahiyatul masjid, malah golek pojokan terus pipis. Kira-kira nek mlebu nang Masjid Barokah Seliran kira-kira piye? Ya. Karo mlakune miring-miring ngono ya. Golek pojokan apa nanggon malah nggon mihrab ya, langsung pipis pas pengajian niki. Muga-muga ora ono ya, kegene tenan. Nah, kira-kira pripun? Pripun Mas Didik? Kira-kira di Jota sih ora kan ya. Nah, ketika melihat hal itu, para sahabat itu ngepalkan tangan semua. Mah, woi gitu ya. Tapi Nabi mengatakan apa? Da'uhu tokno ben rampung dhisik ya. Biar selesai dulu. Kenapa? Nek ora rampung diwetak ngono iso apa? Langsung mandegrek. Iso dadi anyang-anyangan kok ya. Apa anyang-anyangan bahasa Indonesia ini? Tawar-menawar nggih. Iso dadi anyang-anyangan ya. Nek ora malah iso gawe napa? Angka 8 kok ya. Apa malah ngubengi majelis kok di acara-acara nang ndi-ndi ya. Ben rampung sik. Ketika sudah selesai kencingnya dilayani, mungkin bahasa mudahnya ya, atau bahasa bebasnya begini ya. Sampun cekak Mas, sampun. Tulung jupukno banyu kae sak ember. Ya. Ambilkan seember air. Tinggu apa? Tinggu ngrujuk. Ngrujuk apa? Dudu ngrujuk bocahe. Tinggu ngrujuk apa? Tadi tempat yang dikencingi. Makanya ini riwayat ini biasa juga masuk di bab tathhirun najasat dalam kitab-kitab fikih. Bab tentang cara membersihkan najis. Ya. Tapi di dalam hal retorika dakwah ini pelajaran yang sangat berharga. Ya. Nabi melayani. Setelah selesai digerusuk tadi tempat yang dikencingi, baru beliau memberikan pengetahuan, pemberitahuan kepada orang Badui tadi. Inna hadzal masjid, ini namanya masjid. Masjid adalah tempat untuk sholat, tempat untuk membaca Al-Quran, tempat untuk berzikir kepada Allah, dan satu lagi tidak layak untuk dikotori. Nih. Nabi tahu orang ini melakukan itu karena belum tahu. Kita wong Badui kita gitu ya. Ru ngerti adab, ru ngerti apa ilmunya ya. Nabi maklumi kewajiban bagi yang sudah tahu kepada yang belum tahu, yang ngasih tahu. Orang kok ngei citaan lento ya. Tapi ngasih tahu ya. Maka dengan dakwah Nabi yang begitu rupa, apa tadi kata orang Badui? Saking senangnya dengan pengajaran Nabi, dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lainnya, sing galak-galakmu ya. Nabi kemudian tersenyum dan mengatakan, engkau telah mempersempit yang luas. Rahmat Allah itu luas, ojo gur dinggo awake dhewe tok ya. Iki pakde-pakde mas-mas yo kabeh butuh rahmat Allah. Jadi dengan apa? Insyirahus sadr itu beliau tidak kemudian gampang mutungan gitu ya. Beliau tetap juga bisa lembut di dalam berdakwah. Menegur pun juga proporsional ya, tetap berlaku adil. Kenapa? Posisi dada itu memang legowo. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah ya. Namanya Nafi aslinya, disebut lebih dikenal dengan Abu Bakrah Ats-Tsaqafi ya. Bakrah itu artinya tali timba ya. Kenapa kemudian dipanggil dengan Abu Bakrah? Karena dia ketika terjadi penyerangan ke Taif ya, dia menyelamatkan diri dari benteng itu dengan apa? Tali timba itu ya. Sehingga saking terkenalnya itu, viralnya ketika itu, dia dipanggil dengan nama, dengan panggilan Abu Bakrah.
Jadi kunyah Abu itu tidak selalu berarti bapak, tapi bisa karena personal branding atau dia dikenal sebagai apa? Abu Hurairah mergo nang ndi ana beliau ana kucing gitu ya. Maka dipanggillah beliau dengan sebutan Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ana Abu Bakar As-Siddiq. Nggih. Sinten jeneng asli? Enten sing ngertos? Jenenge Abu Bakar Siddiq sinten? Niku dudu jeneng asli niku. Bukan pula beliau punya anak yang namanya Bakar, bukan. Dipanggil dengan Abu Bakar li bukurihi karena dia adalah orang yang kalau urusan kebaikan sik dhewe. Nih. Mula di napa celuk Abu Bakar. Ampun golek napa istilahnya kunyah sing mboten sae nggih. Bikin brand yang enggak baik ya. Misalnya napa saben salat masbuk terus ya. Ora tau ora masbuk. Nanti imame apal, jamaah liyane apal, rakaat ya. Rakaat kedua atau rakaat terakhir lagi gedebu-gedebu wah mesti si fulan kae. Tenan ya. Nah, nanti kalau terus-terusan itu nanti itu celukan jenenge Abu Masbuk ya. Karena dia dikenal sebagai orang yang terus masbuk. Ya, ono yang saben ngaji ngantuk terus ya ono. Engko celukane Abu Nuas ya. Orang ngantuk kok ning turu angler. Celukane Abu Nawam ya. Itu Abu Nawas, Abu Nawam. Ya. Ya, ada kalau di kalangan orang-orang kafir ada nama Abu Jahal. Kenapa? Dia dedengkot jahiliyah. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Sayaslana rong dzata lahab. Mana akan masukin neraka yang menyala-nyala. Ya. Kembali pada Abu Bakrah. Suatu kali beliau itu terlambat sholat, mendapati begitu masuk masjid Rasulullah dan para sahabat dalam posisi ruku. Karena dia tidak ingin terlambat rakaat, maka begitu masuk pintu masuk masjid, di pintu itu langsung Abu Bakrah ikut ruku. Ya, langsung ruku, padahal belum bergabung dengan shaf. Mula melaku karo jurundul. Wah, jurundul ya rungono bahasa Indonesia itu. Ya. Ruku karo melayu ngoten lho, Pak. Niki jurundul ta nggih? Ya, jurundul. Untuk mendapatkan shaf. Nah, selesai sholat, jadi Nabi itu bisa melihat sebagaimana yang beliau katakan, ini ra'aitukum min wara'id dhahri. Saya bisa melihat kalian dari belakang punggung saya. Ya, tanpa spion, Pak. Ngerti senang buri ngopo ngerti. Nah, selesai sholat beliau menghampiri Abu Bakrah. Abu Bakrah ya wis deg-degan. Ini mesti ditukani, mau kleru ya. Tapi lihat bagaimana cara Nabi menegur. Ya. Beliau sebelum menegur ngasih apresiasi terlebih dulu. Beliau katakan pada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangat kamu. Ya. Saya tahu mbok rewangi jrundul ngono mau mergo saking semangatmu. Ya, muga-muga Allah nambah semangatmu sesuk meneh ora keri ya. Yang kedua baru tegurannya wala ta'ud ning aja mbok baleni ya. Moga-moga Allah nambah semangatmu ning aja mbok baleni. Ya, ini apa yang perlu diapresiasi ya. Tapi kemudian bahwa akan ada ya teguran ya disampaikan ya. Besok lagi kalau kamu datang mendapati imam ya, maka masuklah alaika bisakinah, tetap dalam keadaan tenang. Lalu bergabung dengan shaf, lakukan apa yang dilakukan imam ya, apa yang kurang disempurnakan setelah selesainya imam. Ya isi untung untuk rukun untuk sujud piye coba. Kira-kira itu sujud. Mlebu masjid imame posisi sujud, langsung sujud ya. Bar sujud lagi golek shaf, kira-kira pripun? Candake angel niku, ngepaske angel ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini cara Nabi. Dengan lapang dada beliau itu dakwanya tetap dengan ya, senantiasa menggunakan hati yang legowo. Ya. Kadang ada sekarang ustadz itu kadang-kadang tidak menguasai emosinya ya. Pas ngaji lah kok
santrine kuwi ya, atau pengajiane biasane wong 100 sing teko mung wong 15 apa wong 20 ya. Mungkin do lagi karnaval apa piye ngono ya. Wah, begitu datang ustaznya apa? Nesu-nesu, iki do kajat ngaji apa ora? Bubarke apa piye ngono ya. Sing disengeni sapa, Pak? Sing teko malah disengeni gitu ya. Sing karnaval ora disengeni ya. Mula terus sing apa? Sing teko mau udah ketemu koncone, wah bener sampean ora teko mau. Aku mau teko malah disengeni ya ngono ya. Lagi sing ra teko sapa sing disengeni sapa ya. Nah, makanya ya Rasulullah ini dengan insyirahul qalbinya itu ya dakwahnya tetap ya, dalam posisi berlaku adil ya. Kemudian juga as-sabr 'alal adza, beliau sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan ya. Dan di seluruh perjalanan perjuangan beliau dengan modal apa insyirahul qalbi itu maka akan didapatkan apa hasil yang luar biasa ya. Di setiap perjuangan itu selalu ada andil lapang dada itu ya, menjadi bekal beliau yang paling penting. Makanya Bapak Ibu, begitupun kita menjalani hidup di dunia ini, selama kita hidup pasti ada masalah, pasti punya masalah ya, silih berganti, entah besar entah kecil, entah dalam urusan kita sendiri atau urusan anak kita, tentang harta kita, tentang istri kita, mesti ono wae gitu ya, silih berganti. Maka modal yang paling penting adalah lapangnya dada. Nah, kita lanjut tadi doanya Nabi Musa tadi, Rabbi shrah li sadri, baru yang kedua, wa yassir li amri. Ya. Ini juga menjadi syarat bahwa orang kalau dadanya itu lapang, ya, maka menghadapi masalah itu juga pikiran jernih, sehingga masalah juga gampang terpecahkan. Beda kalau orang itu tidak ada tuh lapang dada, ya, hatinya sempit, ya, panik, ya, dia emosi dan sebagainya. Dia mengambil keputusan pasti nggak benar, ya. Berbeda dengan orang yang apa? Dia punya lapang dada. Dia bisa membedakan mana masalah berat, mana masalah ringan. Masalah ringan gampang selesaikan dengan sederhana, ya. Ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu kali malam hari masuk ke dalam masjid, peteng Pak, ya. Beliau nyari lampu, ya, lampu ini nang di digulain nang masjid, ya. Dia jalan di tengah masjid, nggak sengaja, ya, nginjek orang yang tidur di dalam. Nanti wong yo peteng toh, mlaku ngono tibake ana ya kira-kira marbot masjid itu ya. Wah, niku lagi turu di dia Pak. Kira-kira kena peteng yang mbak nguek ngono ya. Lah niku sing dipidiak niku langsung miso-miso Pak. Ya. Ya sapa sing ora emosi ya, lagi yang larang turu didiak ngono ya. Begitu dia kepidiak gitu miso-miso, sing dipisui apa? Amir Mukminin, apa katanya? A anta himar. Sampeyan himar ya. Apa himar niku? Himar itu keledai. Keledai itu binatang yang paling bodoh. Iku pisuane wong Arab yang paling nyelekit niku Pak. Ya. Luwih kalbun bangane kalbun. Ya. Nah Indonesia kan kalbun. Ini himar. Ya. Anta himar. Ya. Apa kata Umar? Dia mengatakan lastu himar, ana Umar. Aku tuduh himar, aku Umar. Ngono tok niku Pak. Nggih. Sesederhana itu. Ajudannya ora trimo Pak. Meh dijotosi. Ya. Meh arep diantem iki. Lancang tenan iki ya, sama Amir Mukminin dipisui ya, dikatakan himar ya. Dicegah sama Umar. Yo, ada apa? Wis rampung kok urusane. Tapi dia mengatai Anda himar wa Amir Mukminin. Siapa bilang? Dia kan cuma tanya sama saya, sampean himar ya? Wis tak jawab, aku duduk himar, aku Umar. Rampung toh. Ya. Sesederhana itu ya. Dituduh himar, enggak. Saya bukan himar, saya Umar, wis selesai. Bukti niki lho, kita wajahku duduk himar tau. Itu orang yang punya lapang dada. Urusan sederhana gampang rampungnya. Orang kaya nang Konoha, ya. Urusan sederhana wah, wae dilibati pirang-pirang tahun sak Indonesia melu, ya. Melu geger, ya. Ijazahmu palsu. Nya, ijazahku ora palsu iki lho asli, deloken. Rampung, Pak. Pirang menit Pak kira-kira Pak? Ya. Pirang menit kira-kira?
kok pirang-pirang tahun ora rampung ya. Sa Indonesia nang warung nang hik barang nanti apa? Melu membicarakan ya. Nah, karena beliau adalah orang yang lapang dada, makanya ini urusan sederhana. Bayangkan kalau beliau itu ngikutin emosinya, tidak punya lapang dada, iso dadi geger, gede, dadi gelut, ngono kira-kira pripun. Bakal ada berita viral, Amirul Mukminin gelut kalau marbot masjid, kira-kira piye, Pak? Ya. Apalagi diantemi nganti mati sisan. Wah, naudzubillah. Bakal menjadi cacat sejarah ya. Dalam catatan ada Umar bin Abdul Aziz ya, membunuh marbot masjid ya. Nah, ini apa? Akan terjadi kalau seseorang tidak punya insyirahul qalb. Nah, makanya sangat penting sekali kita mohon pada Allah ya, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Kita mohon pada Allah dan kita ikhtiarkan bagaimana kita tuh punya hati yang lapang, punya dada yang lapang dalam menghadapi setiap masalah. Nah, tapi bagaimana caranya? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di antara cara bagaimana kita bisa menenangkan hati kita, melapangkan hati kita ya, adalah ya dengan zikir, dengan seluruh pengertian yang terkandung di dalamnya. Bagaimana yang Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana prosesnya, alurnya? Zikir kok bisa menjadikan hati menjadi tenang? Ya, emangnya zikir itu apa? Nah, pengertian zikir itu banyak, Bapak-Ibu sekalian. Zikir yang pertama disebutkan Ibnu Abbas ya, dalam menafsirkan ayat ini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yakni pertama adalah zikir tentang apa? Fadlullah wa in'amihi, mengingat karunia dan nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau kita lagi menghadapi masalah ya, itu kita ingat nikmat-nikmat Allah, maka akan menjadi ringan ya. Drijine siji ra iso diteko ya, repot arep nyekel piye kok wong ngono panik ya. Yang karena satu ruas jari ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, wah susah orang umum, nanti lali bahwa dia punya 360 persendian dalam tubuhnya ya. Maka ketika apa, dia dalam badan seperti itu ya, dia upayakan kesembuhannya, tapi pada saat yang bersamaan ketika dia ingat nikmat-nikmat Allah, ternyata masih lebih banyak, isih 359, isih normal ya. Nah, ini persendian ini kan ya, sekaligus juga untuk introspeksi, jangan-jangan kita belum menyedekahi ruas persendian kita itu ya. Kullu sulama minan nasi alai sadaqah fi yaumin tatlu fi syams. Pada setiap ruas persendian manusia itu ada tuntutan untuk disedekahi ya, mboten pasik Pak, sedekah ya. Di setiap hari di mana matahari terbit. Di riwayat Ibunda Aisyah disebutkan bahwa ruas persendian, sebagaimana juga penelitian kekinian modern itu juga mengiyakan, jumlahnya memang 360. Bayangkan Pak, persendian, ruas persendian manusia itu, pertemuan tulang dengan tulang itu ya, begitu teraturnya, begitu pas ya, antara anatomi susunannya dengan fungsinya ya. Yang di leher beda dengan yang di lutut ya. Nah, leher iso maju mundur ngiwap dengan mubeng sithik ngono, ning ora iso minger 360 derajat ya boklek. Nah, itu berbeda dengan persendian yang ada di lutut. Nang lutut pancen ngarep ana ganjele ya. Saya mau memburi tok, ora iso mengarep ya. Nek iso mengarep ngono ya malah ora bakoh ya. Allah jadikan memang kaki ini untuk apa? Untuk pondasi. Nah, begitu kita ada satu yang ada gangguan ya, ingat masih ada 359 yang itu jangan kita lupakan ya. Setiap ada nikmat ya, kemudian kita mengingatnya,
itu akan menambah kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang didapat, tapi seberapa banyak yang diingat. Ya. Orang mungkin punya banyak harta, tapi yang ingatannya itu adalah apa yang belum dia dapatkan. Yang dia dapatkan itu dia tidak merasakan kehadirannya. Mulanya ya rumoso sengsara terus. Ya, tetap saja dia fakir. Ya. Nah, makanya dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, ya, kita akan menjadi tenang, kita menjadi legowo. Ya. Ada seorang ulama tabi'in namanya Syura' al-Qadi, bahkan dia pada saat mendapatkan musibah pun bisa bertahmid kepada Allah 4 kali. Setelah ketika dapat musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, setelah itu beliau mengatakan apa? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah sampai 4 kali. Ada yang nanya, untuk hal apakah Anda bertahmid sampai 4 kali setelah mendapat musibah? Beliau katakan tahmid yang pertama, saya bersyukur pada Allah. Alhamdulillah karena Allah memberikan taufik kepada saya untuk membaca istirja. Mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berharap pahala. Tidak semua orang yang ketika mendapat musibah bisa mengucapkan itu. Kesandung tiba ya, sing diceluk opan-opan ini tanggone ya, nerangono nama-nama penghuni kebun binatang ya. Nah, ketika dia bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu nikmat ya. Dia bersyukur pada Allah. Itu taufik. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah karena saya diberi karunia kesabaran, di mana orang yang bersabar mendapatkan 3 karunia yang masing-masingnya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya. Wabasyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat sholawat dari Allah. Sholawat kalau dari manusia itu artinya doa. Sholawat dari Allah artinya pengabulan doa, pertolongan, pelindungan. Ya. Pertolongan Allah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya. Warahmah, apa? Rahmat dari Allah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang mendapat hidayah. Hidayah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nah, makanya dia bilang apa? Alhamdulillah bisa bersabar. Ya. Yang ketiga kenapa? Alhamdulillah karena musibah yang terjadi tidak lebih besar dari itu. Duit-duit 1 juta tinggu modal nyambut gawe sedina untuk badi 1.000 nanggalan qadarullah kecopetan sing 1.000. Nek wong ora lapang dodone ora duwe sabar pripun Pak? Wah ora kacek nek nyambut gawe sedina bengkelen gur pakan garangan anu Mana emang emosi tok. Tapi kalau orang punya kesabaran, apa dia bilang? Yang bisa menenangkan hati dia. Alhamdulillah, sing dicoba itu kantongan kiwa, sing isine 1.000. Ora kantongan tengen, sing isine modale, ya. Nek sing tengen ilang ngono entek mbok-mbokane, isi alhamdulillah niku Pak. Karena ada yang menderita musibah yang lebih besar. Yang keempat, alhamdulillah karena musibah yang terjadi adalah musibah duniawi. Ya. Karena kalau sudah musibah ukhrawi entek-entekan itu. Ya. Imam Bukhari pernah ketika selesai sholat dia nyari ada satu temannya nggak ada. Maka dia langsung ngampiri temannya itu di rumahnya. Didapati temannya itu lagi nganggur-nggur orang masjid, orang sholat jamaah. Ya sholat yang orang jamaah. Ya. Maka tadi agak gugup temannya tadi. Ada apa? Anda datang ke sini kok tumben datang ke rumah saya? Apa kata beliau? Kedatangan saya kemari ya
dalam rangka untuk turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi pada Anda. Loh, ada apa saya? Enggak kenapa-kenapa kok? Jenengan sehat? Sehat. Ya, lapang, longgar. Nggih, lapang. Nah, itu justru musibah ten mriku. Ya, wong sehat, lapang, longgar, kok ora salat jamaah niku musibah niku. Langsung madeg. Oh iya ya. Dia bilang, ketika saya dapat musibah dunia, orang itu takziah ke saya, wakah sing menghibur saya. Tapi begitu musibah akhirat menimpa saya, nggak ada satupun yang datang kecuali Anda. Kenapa? Manusia menganggap musibah akhirat itu kecil, musibah dunia lebih besar. Berarti dipraktekkan mengke. Enten mboten tanggane jenengan sing dereng ten masjid, Pak. Oh, enten ada. Ya, kok akeh. Nggih, siji-siji Pak ditapis, Pak. Bar salat Isya, niku mengke Pak Takmir ya atau imam ngajak, ayo kita silaturahim ke saudara kita, takziah ke saudara kita, nang tonggo, Wah, nanti dipimpin sama Pak Imam ya. Ya, nanti sing dikunjungi kaget kok. Enten napa niki? Nggih niki kula sarincang saking masjid niki wau nggih sepindah nderek silaturahim ke nomor kalih badhe nderek belasungkawa. Enten napa? Ya. Mboten enten napa-napa kok. Oh, jenengan sehat nggih? Sehat. Lagi longgar, lagi ludang, mboten enten masalah napa? Mboten. Nah niku masalah jenengan kok mboten ten masjid niku musibah niku. Kira-kira berapa niku? Geger ora? Ya ampun urung tau dicoba kok. Mbok menawa arep dicoba niku nggih. Ya. Nah, jadi dengan mengingat apa? Mengingat nikmat-nikmat Allah, ya. Ada musibah yang lebih besar, maka ketika dapat masalah pun kita bisa merasakan ketenteraman. Berikutnya sedikit lagi tambah ya. Dengan berzikir maknanya mengingat akan maha bijaksananya Allah. Allah itu maha bijaksana, ya. Bahwa ketika kita mendapatkan masalah musibah, bisa jadi itu cara Allah menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Ada seorang raja punya punya penasihat. Penasihat ini punya kalimat andalan, istilahnya kata-kata hari ini, ya. Kata-kata hari ini itu andalan. Apa itu? La'allahu khairan. Mungkin ini yang lebih baik. Setiap raja ini mengalami hal yang tidak disukai, maka dihibur dengan kalimat tadi, la'allahu khairan. Mbok menawi niki langkung sae kangge jenengan. Wah, suatu kali itu dia cedera, satu jarinya itu putus. Ya. Lagi kaing-kaing, lagi kelaran, lah kok penasihatnya ngomong la'allahu khairan. Ya. Mbok menawa driji sanga luwih apik banget tumrap jenengan bangane driji 10. Wali ini dia enggak terima, Pak. Wah, apikmu kuwi ya. Marah besar dia. Akhirnya apa? Penasihatnya tadi dimasukkan ke bui, dikunjara sama dia. Dimasuk ke bledeng, dilebokne kunjara, dia juga bilang la'allahu khair. Ya muga-muga iki luwih apik kanggoku ya. Nang kunjara luwih apik bangane aku nang jaba ya. Maka rajanya ini ya beseng untuk sakarepmu ya. Sak muni-munimu ya. Nah, suatu kali kemudian si raja ini dia berburu. Hiburannya dia berburu. Raja dhisik hiburannya berburu, Pak. Nah, berburu bersama biasanya sama tadi penasihatnya tadi juga ikut. Dia tidak ikut karena dibui ya. Dia bersama prajurit yang lain. Nah, saking semangatnya dia terpisah dari rombongan, kemudian tersesat di hutan. Nah, ditangkap sama orang-orang primitif, mau dijadikan sebagai tumbal, ya, tinggal pakan demit lah istilahnya, ya. Nah, ritual sudah digelar, tinggal satu lagi nyembelih dia ini. Tapi sebelum itu, ketua sukunya tuh bilang, ya, sama tim QC-nya, quality control-nya, ya. Sik saat dulu dibelah, dicek sik, ya, sah ora tinggal dibelah. Untuk persembahan sah enggak? Wah, didelok kon dhuwur, wong ya bagus wong raja, kong ngisor ya oke ya. Bareng deloki namatke nggen tangane, wah, itu bae ora sah iki. Ya, lha ngapa? Drijine ya, ilang siji. Lah terus piye? Ya wis sulke wae. Ya, ora kanggo. Wah, disulke niku, Pak. Wah, niku terus seneng banget. Wah, tibake bener kandhane kancaku wae, ya. Driji 9 luwih apik bangane driji 10. Nek drijine komplit wis tinggo pakan demit, ya, wis dibelah mau.
Maka dia langsung keluarkan itu, begitu pulang keluarkan tadi temennya tadi, ya. Wah bener kandamu, ya. I goro-goro dijiku ilang siji iki aku dadi ora dinggo tumbal, ya. Saya sudah mendapatkan hikmah yang kamu ucapkan. Lah nek sampeyan pas tak lebok niku jaran kok ngomong la alau khairan, apikmu nggon ngendi katanya. Tuhan, coba jenengan bayangke. Biasanya kula niki teng pundi to? Sampeyan mesti melu aku. Lah nek jenengan berburu, ya sampeyan mesti melu aku. Ya. Nek jenengan tersesat, ya kowe ya melu tersesat. Nek jenengan dicekel, kula nggih dicekel. Lah nek jenengan dibeleh ora sah gitu ya. Dinggo 9 ora sah, kira-kira gantine sinten? Oh ya sampeyan ya. Komplit sampeyan. Berarti ya nang kunjaran wek becik bangane nang jopo. Kita tidak pernah tahu hikmahnya Allah kadang-kadang. Ya. Yang kita tahu ini buruk, padahal bisa jadi cara Allah menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Nah, itu diantara yang kita ingat. Ya, mana zikir itu ada mengingat, ada menyebut dengan ucapan kita, ada zikir juga adzikru taatullah. Dengan melakukan ketaatan pada Allah, hati juga menjadi tenang. Jadi zikir itu tidak hanya bermakna ucapan saja. Zikir adalah mentaati Allah, kata Atha bin Abi Rabah. Maka siapa yang mentaati Allah, walaupun dia tidak sedang mengucapkan sesuatu, dia sudah dianggap zikir. Sebaliknya, walaupun seseorang itu yang diucapkan adalah ucapan zikir, ning nek dheweke lagi durhaka, bukan zikir namanya. Arep nyolong gawa linggis panjang jalan istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ning ora balik, Pak. Nyungkel jendela jeglek astagfirullah. Deloki barang-barang laptop, handphone, TV, ya. Tabarakallah, ya. Tabarakar Rahman. Dilebokke karung siji-siji, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nganti telu. Walaupun iki ngomongnya ngono ya, zikir terus, tapi dia bukan orang yang zikir, tetap saja dia maling namanya, ya. Dia sedang apa? Sedang maling, bukan sedang berzikir. Kenapa? Dia sedang durhaka, ya. Mana zikir juga tilawatul Quran. Dengan banyak tilawah Quran maka kita akan apa? Mendapatkan ketenangan hati. Mana zikir juga adalah salat, ya. Mana zikir adalah salat. Maka dengan salat hati kita juga akan menjadi tenang. Dan mana zikir adalah majelis ilmu. Dengan di majelis ilmu kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Dan juga yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita memang selalu menghadapi masalah, tapi jangan kemudian coba-coba membuat masalah. Kadang masalah-masalah yang terjadi itu karena kita sendiri yang bikin polanya, Pak. Ya. Contoh apa? Ya kita ndak usah jarak aja udah dapat masalah, apalagi apa? Jarak. Ya. Contoh jarak apa, Pak? Nabi ingatkan, la tukhifu anfusakum qabla ba'da umniha. Jangan kalian menteror diri kalian sendiri dengan apa? Jangan kalian menteror diri kalian sendiri setelah amannya. Wis penak-penak aman-aman tapi malah menteror diri sendiri. Apa itu? Ad-dain. Ya, golek utangan, ya. Tanpa hal yang darurat, ya. Kalau darurat itu memang ada kebolehannya, tapi jangan mudah-mudah berutang. Kenapa? Dengan berutang itu maka dia menjadi apa? Kayak terteror. Kudu ngene, ya. Nah, inilah hal yang apa? Bisa kita tempuh untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang akan datang, ya. Semoga Allah tidak membebani kita apa yang kita tidak kuat untuk menanggungnya. Ini juga diantara adab kita sebagai hamba yang lemah, ya, dengan baca Rabbana, ya, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, agar kita tidak dibebani